Halo semua, perkenalkan nama saya Imel Permatasari Simbolon dengan NIM A1B123104 dari kelas reguler C. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Lucia Oktriwini, MPD. Selamat menyaksikan. Strategi pembelajaran kognitif adalah pendekatan atau teknik yang digunakan untuk membantu siswa dalam mengolah, menyimpan, dan mengingat informasi secara lebih efektif. Strategi ini berfokus pada proses mental seperti mengingat, memahami, memecahkan masalah, dan berpikir kritis. Jenis-jenis strategi kognitif. Yang pertama itu ada mnemonik. Mnemonik adalah teknik yang digunakan untuk membantu mengingat informasi dengan cara menghubungkannya dengan sesuatu yang lebih familiar, seperti gambar, kata kunci, akronim, atau lagu. Yang kedua itu ada organisasi. Organisasi mengelompokkan informasi agar lebih mudah dipahami. Dengan cara ini, otak lebih mudah menangkap pola dan menghubungkan antar konsep. Contoh penggunaan dari organisasi itu ada mind mapping, menghubungkan konsep-konsep utama dalam diagram bercabang. Yang ketiga ada elaborasi. Elaborasi adalah strategi yang melibatkan pengaitan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada agar lebih bermakna dan mudah diingat. Yang ketiga ada metakognisi. Metakognisi adalah kemampuan untuk menyadari, mengontrol, dan mengevaluasi proses berpikir sendiri dalam belajar. Ini mencakup bagaimana seseorang merencanakan, memantau, dan merefleksikan strategi belajarnya. Selanjutnya, strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan aspek sikap, nilai, emosi, dan minat peserta didik. Fokus utamanya bukan pada pengetahuan atau keterampilan, melainkan pada pembentukan karakter, empati, motivasi, dan tanggung jawab. Beberapa contoh strategi pembelajaran afektif. Yang pertama, pemberian teladan atau modeling. Guru menunjukkan sikap atau perilaku positif sebagai contoh yang dapat ditiru oleh siswa. Yang kedua, diskusi nilai. Siswa diajak untuk mengidentifikasikan, merefleksikan, dan memilih nilai-nilai yang diyakini penting dalam kehidupannya. Yang ketiga, role playing atau bermain peran. Siswa memerankan situasi tertentu untuk memahami perasaan, sikap, dan sudut pandang orang lain. Yang keempat, penguatan positif. Ini memberikan pujian atau penghargaan atas sikap atau perilaku positif siswa. Yang kelima, refleksi diri dan jurnal emosi. Siswa diminta untuk menulis atau merenungkan pengalaman belajar mereka secara emosional dan nilai-nilai yang diperolehnya. Yang keenam, kegiatan sosial. Ini mengajak siswa terlibat dalam kegiatan yang membentuk empati dan tanggung jawab sosial seperti kerja bakti, kunjungan sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya, strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab tidak hanya untuk pembelajaran dirinya sendiri, tetapi juga untuk pembelajaran teman sekelompoknya. Contoh model pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada jigsaw atau teka-teki. Siswa dibagi menjadi kelompok. Tiap anggota mempelajari bagian materi yang berbeda lalu saling mengajar satu sama lain. Yang kedua ada think, pair, share. Berpikir, berpasangan, berbagi. Siswa berpikir secara individu, berdiskusi dengan pasangan, lalu berbagi hasilnya ke kelas. Yang ketiga, number heads together. Anggota kelompok diberi nomor, lalu guru mengajukan pertanyaan dan menunjuk nomor secara acak untuk menjawab. Yang keempat, team assistant individualization. Siswa belajar secara individu dalam kelompok dan saling membantu memahami materi. Yang kelima, student team achievement division. Siswa belajar dalam tim,
kemudian mengikuti kuis individu yang dinilai berdasarkan peningkatan performa. Yang berikutnya, strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah metode pengajaran yang berfokus pada penyampaian informasi atau materi secara langsung kepada siswa melalui penjelasan, ceramah, atau paparan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai suatu topik atau konsep. Karakteristik pembelajaran ekspositori. Yang pertama, penyampaian informasi secara langsung. Guru atau pengajar memberikan materi secara verbal dengan penjelasan yang rinci. Yang kedua, sumber utama informasi. Guru bertindak sebagai sumber utama informasi atau pengetahuan. Yang ketiga, fokus pada konten. Strategi ini lebih menekankan pada penguasaan materi atau informasi daripada keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, struktur yang jelas. Materi disusun secara terstruktur mulai dari pengenalan, pembahasan, hingga kesimpulan. Yang kelima, penggunaan visual dan media. Seringkali menggunakan alat bantu seperti slide, gambar, grafik, atau video untuk memperjelas dan mengilustrasikan materi. Yang berikutnya, strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses menemukan dan memahami konsep melalui penyelidikan, pengamatan, dan analisis. Dalam pembelajaran ini, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga didorong untuk bertanya, mengeksplorasi, dan menemukan sendiri jawaban atau pengetahuan baru. Karakteristik pembelajaran inquiry. Yang pertama berpusat pada siswa. Siswa aktif dalam proses belajar. Yang kedua, berbasis pertanyaan atau masalah. Proses belajar diawali dari pertanyaan atau fenomena yang menantang. Yang ketiga, proses berpikir ilmiah. Ini mengamati, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis, dan menyimpulkan. Yang keempat, menekankan penemuan. Siswa menemukan sendiri konsep atau prinsip. Yang kelima, guru sebagai fasilitator. Guru membimbing, bukan menyampaikan secara langsung. Yang berikutnya, strategi pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL. Strategi pembelajaran CTL adalah pendekatan pembelajaran yang menghubungkan materi pelajaran dengan situasi nyata atau konteks kehidupan sehari-hari. Tujuan utama dari CTL adalah agar siswa dapat memahami dan memanfaatkan pengetahuan yang mereka pelajari dalam kehidupan nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan. Elemen-elemen dalam CTL. Yang pertama, konstruktivisme. Pengetahuan dibangun oleh siswa melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman mereka. Yang kedua, sosial. Pembelajaran terjadi dalam konteks interaksi sosial, baik antara siswa maupun antara siswa dan guru. Yang ketiga, penyelesaian masalah. Ini siswa dihadapkan pada situasi atau masalah yang harus dipecahkan menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari. Yang keempat, ada pemodelan. Guru memberikan contoh atau model bagaimana cara menyelesaikan masalah atau tugas tertentu. Yang kelima, refleksi. Setelah kegiatan belajar selesai, siswa diminta untuk berpikir dan mendiskusikan bagaimana apa yang telah mereka pelajari bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang keenam, penilaian otentik. Penilaian ini dilakukan berdasarkan penerapan pengetahuan dalam situasi yang nyata, bukan hanya pada ulangan atau teks. Yang selanjutnya, strategi pembelajaran metakognitif. Strategi pembelajaran metakognitif adalah pendekatan yang bertujuan untuk membantu siswa menyadari, mengontrol, dan mengatur proses berpikir dan belajarnya sendiri. Fokus utama strategi ini
adalah bagaimana siswa belajar, bukan hanya apa yang mereka pelajari. Yang selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran metakognitif. Yang pertama, perencanaan atau planning. Siswa menentukan tujuan belajar. Siswa memilih strategi yang akan digunakan, dan siswa memprediksi kesulitan yang mungkin akan muncul. Yang kedua, pemantauan atau monitoring. Siswa memantau pemahaman mereka selama belajar. Bertanya pada diri sendiri, apakah saya mengerti ini atau apakah cara ini efektif? Yang ketiga, evaluasi. Setelah belajar, siswa menilai efektivitas strategi, merefleksikan apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Yang berikutnya, strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau PBL. Ini adalah pendekatan pembelajaran yang mengorganisasikan proses belajar siswa melalui penyajian masalah nyata yang harus mereka selesaikan. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan pemahaman konsep sekaligus kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan pemecahan masalah. Karakteristik strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, berpusat pada siswa. Di sini siswa aktif dalam menemukan solusi atas masalah yang diberikan. Yang kedua, masalah sebagai pemicu belajar. Pembelajaran dimulai dengan masalah nyata, bukan hanya dengan teori. Yang ketiga, belajar secara kolaboratif. Siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan dan memecahkan masalah. Yang keempat, guru sebagai fasilitator. Guru membimbing proses berpikir siswa, bukan memberikan jawaban secara langsung kepada siswa. Yang kelima, pembelajaran berbasis inquiry. Siswa mencari dan menyaring informasi dari berbagai sumber. Selanjutnya, strategi pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau PJBL adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam merancang, merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan proyek nyata sebagai sarana untuk memahami konsep dan mengembangkan keterampilan. Langkah-langkah strategi PJBL. Yang pertama, penentuan pertanyaan dasar atau driving question. Proyek dimulai dengan pertanyaan atau tantangan besar yang bersifat terbuka dan mengarahkan seluruh kegiatan proyek. Contohnya itu, bagaimana cara membuat kampanye hemat di sekolah. Yang kedua, perencanaan proyek. Siswa dan guru menyusun rencana kegiatan, pembagian tugas, sumber daya, dan jadwal kerja. Yang ketiga, penyusunan jadwal dan pengumpulan data. Siswa mengumpulkan informasi, melakukan wawancara, observasi, atau eksperimen. Yang keempat, pelaksanaan proyek. Siswa mulai membuat produk atau solusi berdasarkan data yang mereka peroleh. Yang kelima, penyajian hasil. Siswa mempresentasikan proyek mereka kepada guru, teman sekelas, atau bahkan kepada masyarakat. Yang keenam, evaluasi dan refleksi. Guru dan siswa mengevaluasi hasil proyek dan proses kerja kelompok. Refleksi dilakukan untuk melihat apa yang dipelajari dan bagaimana perbaikan bisa dapat dilakukan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.